Ulangan pasal 28 ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Bapa, kami percaya bahwa Engkau berhak atas hidup kami. Dan Engkau yang akan menuntun kami lebih dari semuanya. Biarkanlah tema hari ini kutuk dengan judul kutuk penyakit turunan bagian kedua. Kami tahu bahwa di dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada berkat mengalir, di dalam Engkau ada jaminan keselamatan. Biar sekiranya kuasa ilahi-Mu menyertai selalu. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema hari ini adalah kutuk penyakit turunan bagian kedua. Saudara, kita hidup di dalam lingkungan dan tidak lepas dari banyak hal. Kadangkala orang menganggap bahwa kalau aku sudah bertobat, ya, kalau aku sudah lahir baru dan terima Tuhan sebagai juru selamat, tentu adakah satu kilasan pertanyaan, apakah masih ada kutuk menguasai aku? Saya jawab, ada, masih ada. Kenapa? Karena kehidupan manusia tidak sempurna. Jadi kalau orang mau betul-betul mencintai Tuhan, saudara, semua orang tidak pengen dikutuk. Tanya aja saudara, dengan saudara atau teman saudara, mau kamu dikutuk? Tentu orang itu marah. Dan menganggap kita, kamu tuh gak bener otakmu, gitu ya. Karena gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba kata-kata kutuk. Kutuk itu paling kata-kata yang tidak kita sukai. Semua orang di seluruh dunia tidak mau kutuk ada. Tapi saudara harus ingat bahwa apapun yang terjadi, saudara, mau tidak mau, kita menjalani itu. Tanpa kita sadari bahwa kita jalan itu, kutuk itu sudah ada, mengintai kita. Padahal, kalau kita bicara, kutuk itu saya tidak mau, ya. Dan kalau kita bilang kutuk itu terjadi, ya itu adalah soal hidup kita, ya. Mau tidak mau, kita akan alami itu. Kenapa? Karena perkara kutuk ini adalah mengenai tentang mengerjakan ataupun tidak dikerjakan sama aja selama kutuk itu mengintai kita. Jadi mari kita sebagai manusia bisa menyadari bahwa yang ketidaksempurnaan ini dalam hidup kita mau belajar untuk memahami, ya saudara, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Di dalam Ulangan 28 ayat 18 ini menerangkan bahwa terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapi, dan kandungan dombamu. Itu menandakan tentang bahwa kutuk itu sudah melingkupi seluruh hidup kita, bahkan sampai kepada turunan kita, dan sampai kepada hasil bumi, sampai kepada anak lembu sapimu. Itu menandakan tentang persembahan hidup kita, bahkan kandungan kambing dombamu itu mengenai tentang berkat-berkat yang mengalir dalam hidup kita. Saudara, mari kita akan perhatikan bersama-sama, adakah benar kutuk itu ada di sekitar kita yang bisa koreksi, ya. Satu kesaksian, suatu hari ada seorang ibu yang mukanya itu sudah pucat gitu, dan dia bilang bahwa saya tuh sering sekali ditabrak. Jadi
Saya enggak minta, tapi saya selalu ditubruk orang gitu. Kalau enggak ditabrak sepeda motor, ya tabrak becak, ya tabrak apa, ya jatuh sendiri gitu. Lalu saya bilang, puasa aja ya, karena Roy tidak ada. Hanya kita puasa. Begitu puasa dibuka kronologinya. Ternyata ibu ini mengalami sesuatu yang membuat dia tidak nyaman dalam hidupnya, adalah memorinya, memori lamanya. Di mana ibu ini seringkali dia itu menganggap bahwa kalau aku sudah cinta Tuhan dan sudah sepenuhnya untuk melayani, mengasihi, pokoknya full untuk Tuhan, pasti tidak ada apa-apa. Nah ini, jadi kadang kita berbenturan dengan kata hati kita. Orang kalau sudah cinta Tuhan, nggak ada masalah. Memang benar. Tapi masalah itu bukan tidak ada masalah. Saudara. Kalau itu ada masalah, masalah itu pasti ada jawabannya. Kalau itu ada tantangan, pasti juga diselesaikan sama Tuhan. Kalau itu rintangan, pasti juga diselesaikan oleh Tuhan. Jadi pada intinya adalah apa yang menjadi titik lemah kita yang membuat kita tuh hancur, ya saudara. Karena ibu ini tadi bilang, aku ini kecewa sama Tuhan. Kenapa? Pertama-tama anakku tuh meninggal. Ya. Anak yang aku sayang itu semua tuh dia nangis. Yang perempuan kecil sendiri itu sangat cinta sama Tuhan, gitu. Yang 5 malah musal, pulang malam mabuk-mabuk dan suka mukul. Kalau mereka berkeluarga suka mukul. Tapi saya ini seperti ada di dalam satu lingkaran, Bu. Tuhan bilang, ditunjukin gitu, rohnya itu bilang gitu. Lingkaran itu tidak lepas dari kecelakaan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Padahal ibu ini juga getol doanya, melayani. Tuhan bilang apa? Itu kewajiban. Yang terpenting adalah proses hidupmu secara pribadi itu dengan Tuhan bagaimana. Ternyata ibu ini secara pribadi, dia hanya percaya penuh, pokoknya Tuhan tahu. Tapi sesungguhnya dengan kejadian itu harusnya bertanya, kenapa saya ada kecelakaan? Kenapa anak-anak saya juga ada kecelakaan? Dia tidak lakukan itu. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Sebetulnya kutuk penyakit turunan ini boleh dikatakan adalah kejadian yang beruntun-runtun yang tidak pernah lepas, selalu ada dalam lingkaran itu. Itu sudah termasuk kutuk penyakit turunan. Penyakit yang dikatakan bukan penyakit tenggorokan, penyakit batuk, bukan itu, penyakit itu yang kecelakaan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi ibu ini tidak mengerti, tidak ngoh. Akhirnya saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Ya kamu harus cerita apa yang dilakukannya pada masa-masa yang lalu. Akhirnya dibuka. Ibu ini tetap bilang, aku lupa. Karena stres. Orang stres tidak bisa mikir tenang. Akhirnya Tuhan tunjuk, no, saya ini hamba, saya tidak tahu apa-apa. Saya ngomong apa, karena tidak tahu. Dia bilang lupa. Dibuka loh kronologinya. Bahwa 2 orang tua dia itu tidak suka anak perempuan. Nah, dia itu anak pertama. Lalu anak dari dalam perut itu sudah dikata-katai. Dan dengan kata-kata itu dia bilang bahwa gak selamat seluruh turunannya. Tapi itu sudah diputus, no, sudah. Papa mamanya diputus, no. Tapi hukum berjalan itu masih dalam turunan. Sudah tahu maksudnya? Paham ya, saudara? Jadi kalau saudara itu mengatai kutuk, ya, dan kutuk itu turun masuk ke anak-anak kita, sudah kena, berarti anak-anak itu juga mengakui bahwa diputus, no, dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Intinya kayak gitu. Jadi tidak bisa kita hanya papa mama tok nyelesai, no. Tapi anak turunannya ini yang mengalami itu juga harus ikut pelepasan. Paling tidak dia mengakui bahwa penguasa roh itu sudah diputuskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Paham saudara? Jadi itu berkepanjangan. Sehingga sampai kepada anak-anaknya semua. Akhirnya dia bilang gini, oh ya memang saya tahu itu.
Tapi sekarang saya tidak tahu, kan papa mama sudah berlepasan, sudah ikut Tuhan dan cinta Tuhan, dan dia mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Ya itu sudah beres papa mama. Tapi turunannya, kenapa kok setan nuntut keturunannya? Karena ini sudah masuk. Hukum kutuk itu sudah masuk di dalam turunan anak-anak. Jadi anak-anak juga harus nyelesai, no. Nah kalau tidak percaya bagaimana? Ya kita doa, no. Intinya kayak gitu. Jadi dalam proses kutuk penyakit turunan ini tidak bisa terselesaikan kalau yang bersangkutan mengalami itu tidak ikut mengakui bahwa Yesus akan memutuskan semua itu. Itu terus beruntun. Akhirnya dia bilang gini, kalau gitu saya membuat masalah. Oh enggak, ini adalah jalur Tuhan, supaya anak-anakmu takut sama Tuhan. Anak-anaknya yang 5 kan diung-diungan sudah. Yang 1 yang kecelakaan. Terus anak saya yang 1 tuh ya apa? Dia nangis. Dia tunjukin bahwa anak Tuhan masuk ke kemah perhentian. Tidak bisa ngomong, tapi kan Tuhan tunjukin bahwa dia adalah milikku. Barulah lega ibu ini. Jadi kita tahu bahwa terkutuklah buah kandunganmu itu saudara. Dari keturunan-keturunan itu kalau tidak diputuskan selesaikan, itu akan mengikutinya. Itu namanya kutuk penyakit turunan. Jadi bukan terus darah tinggi, itu darah tinggi, kena turunan darah tinggi, ya minum obat saudara. Tapi ini kan kutuk dalam roh, penyakit turunan. Ditabrakan terus, tidak gitu uangnya ludes terus gitu. Jadi tidak bisa kaya, tidak bisa ngumpul uang. Pasti ada sesuatu. Kenapa ya? Orang lain diberkati, aku enggak. Itu sih. Jadi penyelesaian ini yang harus diselesaikan. Itu kutuk penyakit turunan. Ada lagi saudara. Kalau saudara itu pergi ke perdukunan, perhatikan. Aku enggak tanya kok. Aku loh cuma nganter, itu mungkin gitu ya saudara. Atau cuma bilang, aku ini sehat, cuma gitu tok. Ya pasti dia bilang gini setannya. Mau tak jawab? Mau. Kamu apa? Mau enggak persyaratannya? Pasti gitu saudara. Kalau persyaratannya, oh ya, aku mau. Ya udah, kamu siapin bunga, ini, itu, ini. Tapi lebih parah lagi, kalau di dalam turunan, dia memakai barang atau benda. Contohnya, seperti kamu harus nyiapin sapi, nyiapin ayam, nyiapin apa, nyiapin binatang sudah dipersembahkan. Itu bahaya sekali. Kenapa? Karena anak turunan kita kena. Contoh aja saudara ya, kalau orang itu sudah menyiapkan pemujaan seperti itu, lalu orangnya pasti suruh makan. Tidak mungkin tidak. Benar? Ya. Kalau itu diminum, itu air. Padahal itu bukan air, itu darah. Dia minum. Berarti pertumpahan darah terjadi dalam turunan itu. Nggak tahu nanti punya anak miskram terus, mati ya meninggal. Nggak tahu nanti tabrakan terus, mengeluarkan darah, terus darah. Tapi kalau itu pemujaan diberikan seperti contohnya sapi gitu ya saudara ya. Dia ambil, mungkin kalau sapi, mungkin kita juga agak mikir ya, ayam aja. Kalau sapi harus makan segitu banyaknya. Tapi itu juga sama. Kalau dia membeli bagian daripada kakinya sebelah kanan, saudara, maka kehidupan yang ke depan anak cucu kita itu tidak ada berkat. Karena tangan untuk kerja. Jadi kalau dia ngambil bagian paha dalam hidup dia selalu dihina oleh orang. Itu pasti. Kalau dia mengambil jeroan kasar di dalam perut nih, pasti dia juga hancur hidupnya dengan penyakit. Jadi kutuk penyakit turunan ini sangat menyeramkan. Kita tidak boleh pergi ke hal-hal seperti itu. Kalau toh sudah terlanjur, saudara, selesaikan. Diputus, papa mamai mutus, anaknya juga mutus. Selesai no. Kalau enggak gitu, beruntun terus beruntun. Nah inilah yang dinamakan kutuk penyakit turunan. Akhirnya ibu ini tadi bilang, ya aku pernah makan bunga, ya makanya
anaknya kan mati, tabrakan matinya. Terus saya bilang, Tuhan, tapi kenapa ya? Kok mati kok bisa masuk kemah perhentian? Udah buka kronologinya. Ketika anak itu mati, saudara, dia kan anak Tuhan. Datangi sama malaikat. Hari ini kamu ikut aku. Segala kuasa yang kutuk di dalam hidupmu tidak ada. Naik kamu ikut aku dalam kemah perhentian. Jadi bedanya gitu, saudara. Tapi kan menyesal. Kenapa? Seorang ibu pasti tidak pengen anaknya kena kutuk terus mati. Pikirannya dia kan tabrakan mati gara-gara kutuk itu. Jadi saudara, segala sesuatunya Tuhan itu sudah sediakan. Sebelum terjadi pasti ibu ini mendapat hikmah dari Tuhan. Entah dari pendeta, entah dari temannya, entah dari apa. Ayo kamu lepas doa anakmu jangan berdoa. Pasti gitu. Karena Tuhan tidak pernah menghukum seperti itu, saudara. Paham, saudara? Jadi kalau saudara itu tiba-tiba dikasih nasihat dengan orang, jangan angkuh, jangan sombong. Karena itu peringatan pertama, kedua, ketiga, lama-lama iblis ambil alih. Paham, saudara? Jadi kalau saudara betul-betul tidak masuk di dalam kutuk ini, kita harus peka. Peka telinga, peka hati. Jangan perasaan yang main. Jangan pikiran. Kalau nanti sudah ditegur sama teman, sama siapa, ngono kamu anak Tuhan, ngono kok si percaya ngono-ngono. Nah, itu kan teguran. Sadar harusnya. Oh iya, aku harus berhenti. Jangan mengandalkan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena turunan kita kena. Mari saudara kita belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Kalau diterus-terus hasil bumi juga tidak ada. Semuanya itu pas-pasan. Jadi pagi, siang, malam kerja tidak ada oleh. Begitu 5 anak ini tadi dibilangi sama mamanya, ketawa-ketawa, mereka tidak percaya. Kayak Ayub. Tapi Ayub anak Tuhan. Mamanya juga anak Tuhan, tapi dia punya memori. Ayub tidak punya memori. Nah, ini yang bahaya. Aku tidak mikir benar. Tapi memori itu ada. Kita punya pengalamannya itu pasti ada. Satu saat datang. Begitu datang langsung serang kita, iblis. Maka itu kita harus berhati-hati. Kalau kita punya memori itu harus diputus. Karena hal itu tidak baik. Dan jangan menganggap remeh. Karena ini ada paceklik 3 tahun. Halo, paceklik 3 tahun. Ya, saudara harus persiapkan jauh-jauh. Paceklik 3 tahun ini tidak bisa kita berjalan sendiri. Karena kita berjalan di atas air yang bergelombang. Keuangan, kepercayaan diri, power diri kita tidak ada harganya. Kita akan merasa bahwa kamu sekarang nggak memperhatikan aku. Aku itu juga tidak tahu kamu kok jadi ribet gitu. Jadi ada hal-hal yang keluar begitu aja, pertanyaan dan jawaban yang tidak masuk akal. Padahal di dalam Tuhan adalah hukum kasih, betul nggak? Hukum mengampuni. Tapi kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak sesuai. Kamu dulu bisa seperti ini, sekarang kok tidak bisa. Nah itu. Jadi hal-hal seperti itu kadang Tuhan tegur, ya. Tapi kita kalau tidak peka, ya kita pasti amarah, jengkel, benci, dan akhirnya menjauh dari Tuhan gara-gara tidak diperhatikan. Nah ini, terkutuklah anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Kita tidak akan menghasilkan buah. Ada satu kesaksian, saudara. Satu hari dia punya sawah, ya, hanya 1 petak. Dia bilang gini, Ibu, kalau saya beli sawah ini boleh nggak? Loh, memangnya kamu mau ngapain? Saya bilang gitu. Kamu itu bekerja di kota, masuk ke desa. Coba Bu, ya terserah, nggak apa-apa. Akhirnya dia beli diberkati. Namanya orang hidup
tantangan pasti ada, betul nggak? Jadi begitu sawah itu mulai digaruk, dikasih rabuk, mulai subur semuanya, subur semuanya, apa yang terjadi? Bibit sudah dikasih rata, sudah lega, pagi, siang, malam, senang sudah hasilnya. Pasti menguning. Begitu padi menguning, tikus sak gini-gini besar, makan di padi. Gak jadi menguning, mati semua. Seluruh petak itu. Dia lalu telepon saya dan bilang, katanya wis diurapi. Lah kok dimakan tikus gede? Saya tak pikir dia akan ngejak guyon. Oh iya, tikus yang rambutnya putih apa rambut hitam? Dia marah. Aku ini bicara sungguhan. Oh, kamu bikin main-main. Ini apa tuh kamu tuh? Begitu. Saya bilang, Tuhan, apa yang terjadi? Buka kronologinya. Ya ampun, tidak ada sedikit pun, semuanya hancur. Tikus besar-besar. Ayo doa. Doa dibuka kronologinya. Lihat, di sebelah situ ada sendang. Sendang itu ada tempat pemujaan, ya. Dipuja-puja. Nah, suatu hari dia itu mikir, aduh cik jauh nih ya, ngambil terus sana balik lagi, tak ngambil air sendang, tak doano. Bener loh, betul nggak? Doa ambil lah, siramnya semua. Terus saya bilang, kamu pada waktu ngambil sudah tanya ke belum? Hah? Kenapa harus tanya? Ini kan sawahku sendiri. Loh, kamu ngambil itu pelanggaran. Yang kamu ambil itu airnya apa? Pemujaan. Nah, dengan amarah dia bilang, wes, sak pitung-pitung turun. Nah, gitu sih. Pitung-pitung turun aku. Wes, gak akan beli sawah lagi. Sak pitung-pitung turun. Wes, bukan bagianku, panas tanganku. Nah itu, kutuk tuh saya. Sak pitung-pitung turun. Akhirnya, sudah kan selesai, rugi sudah dijual. Dia doa, puji Tuhan katanya sudah laku, ya sudah jadi rugi bu. Ya ganti rugi ya dijual itu udah lega. Udah. Begitu dia punya anak, dia punya seleb, tahu seleb ya saya, yang hasil bumi dia hancur semua saya. Tidak kobong, ada tangannya pegawainya itu putus, enggak pokoknya ada itu. Akhirnya saya dipanggil, ini apa? Ada setanera. Loh, kan sudah diurapi, saya bilang gitu. Nah itu makanya sudah diurapi, kenapa kok terjadi kayak gini? Sudah toh, jangan emosi dulu. Kok suka emosi toh? Udah habis, ya apa Tuhanmu ya apa loh? Tuhanmu bukan Tuhanku, sama toh. Yang kita sembah Tuhan. Tuhan bilang jangan berdebat. Orang emosi di debatnya tambah kacau. Oh ya wis tak diem ya. Diem tambah gitu saya. Nguatan telinga. Terus saya gini, Tuhan tak serano. Tidak tak kutuk, saya tapi tak serano. Udah anaknya datang. Bu, saya itu merasa bahwa saya itu bukan pegangan ini. Mesti hancur. Nah Tuhan, kita doa, Tuhan buka kronologi. Ingat loh, Papa itu pernah ngomong gitu. Sak pitung-pitung turunnya, tidak ada yang bisa megang hasil panen. Terjadi kan? Akhirnya saya bilang, ya sudah, karena kamu sudah ngomong gitu, loh aku kan sudah pelepasan. Kenapa kok Tuhan tidak ngerti? Aku ini sudah pelepasan loh, puasa 40 hari. Loh itu puasa itu kan tugasmu. Yang menyelesaikan kan kamu, anakmu kan belum. Ayo doa. Nangis dia habis-habisan, habis manten nyar, uang masuk situ ludes-des. Dia berdoa besar ya Tuhan, putuskan kutuk turunannya, darah Tuhan Yesus menyucikannya, menguduskannya, mengurapinya, putus dalam nama Tuhan Yesus. Ya mukanya beda saya. Akhirnya besok terjadi, kayak ada, bukan feeling, ada hikmat dari Tuhan. Wes, hasil panen di sebelah utara itu ada ambilen. Dia ragu-ragu. Kok ada hasil panen ya di sebelah utara.
Dia bilang sama istrinya, terus istrinya bilang sama saya, doa, ambil aja. Tapi saya takut Bu, nanti ludes lagi katanya. Percayalah, kamu kan bisa mutus no. Iya, akhirnya datang. Berapa truk gitu. Udah, hasilnya mulai ada, tapi ngepres buat bayar-bayar. Akhirnya dia bilang gini, apa yang saya lakukan sekarang Bu? Mensyukuri. Terus istri bilangin saya, tapi belum untung Bu. Hah? Kok belum untung? Iya, maksudnya? Ya yang lainnya ada, tapi untuk bayar. Loh ya sama itu kan bukan berkat. Masa itu bukan berkat? Bisa membayar. Berkat itu, terima, ucapan syukur. Oh gitu ya Bu, hanya dia mengucap syukur. 3 hari kemudian datang, orangnya datang berbondong-bondong. Ini ada panen jagung, beliin murah-murah sudah. Beli murah. Segitu, yang ketiga, iblis pinter. Maksudnya mencobai. Ini ada panen apa? Kedelai. Ya. Berapa? Mama 100 ya. Dia beli. Ternyata turun anjlok 50. Saya bilang, enggak apa-apa. Simpen aja di gudang. Wah nanti kalau kapangannya apa Bu? Serahlah sama Tuhan. Sudah, Tuhan bilang suruh simpen ya. Nggak sampai 1 bulan naik itu, langsung bisa dijual. Berarti bisa jadi 150. Jadi kalau sebetulnya kutuk penyakit turunan ini tergantung dari pribadi. Itu harus terjadi gitu. Kalau saudara mengalami hal-hal yang tidak baik, sesekno. Walaupun saya mau menggugurno anak itu sesekno. Sebelum pemerintaian tanggal 21 Desember. Karena pemerintaian 21 Desember tidak pelepasan, saudara. Dimentreng, diberkati. Kalau kita belum, apa orang bilang, fit, ya, tidak bisa olahraga, sama kayak gitu. Kalau kita belum ada penyucian dalam diri kita, pementerian itu hambar. Pulang tukaran. Pulang tambah tidak karu-karuan. Kenapa? Karena dalam pribadi kita berontak. Ya kayak tadi, sudah dimentek, sudah gitu. Sebetulnya hukum Tuhan ini adalah kasih. Tuhan masih memberi kesempatan pada saudara. Karena itu penting. Udah ya, di jalan. Ada lagi kutuk penyakit turunan tuh di HP. Sering nih saudara. Saya itu kan kalau khotbah mengenai setan, ya penguasa roh kegelapan, roh orang mati kan gitu. Saya bilang sama orangnya, kamu doa supaya enggak ketransfer ke HP. Ya, tapi enggak doa no. Begitu macet semuanya, sak komputernya baru nyari. Ini apa? Judek aku ngasane. Kayak sopo 1 hari kayak so kerja kayak siapa? Doa. Lah. Setan kentayangannya masuk di situ. Duh kemarin kan kamu baru ini ya. Ya kan pada kita aja doa loh. HP alatnya di doa no. 2 hari, 1 hari atau 2 hari baru pulih. Padahal itu taruh di mana-mana nggak bisa buka. Jadi saudara, kutuk penyakit turunan itu ada di mana-mana. Ya. Kalau kita bicara seperti ini aja saudara, kalau saudara mainan HP, kena loh. Karena itu dunia roh. Makanya saya kan minta ada pementerian kalau kita masuk dalam roh kejahatan, roh bunuh diri. Karena itu bisa ketransfer. Biarlah kita akan mendisiplin diri kita sendiri walaupun kamu masih muda. Atau kamu sudah posisinya pekerja. Karena seorang pekerja kadangkala, maaf saudara ya. Halo? Ya? Oh ya mas, tak terima anu. Nah, sudah itu di ibadah. Kalau bisa di silent, di WA, dibales, aku seibadah. Itu lebih besar masanya. Tapi kalau saudara kayak gitu ada kutuk penyakit turunan, ya sebablas saudara, uang tuh kayak banjir, dan tidak ketipu orang. Paham saudara? Itu dunia roh. Maka itu kita mempelajari ini bukan sesuatu yang gitu baik. Tidak ada gampang, ada butitik, tidak bisa.
Saya hanya pendoa. Yang pribadi saudara itu yang harus menyelesaikan. Amin. Loh, tapi nggak bisa ya apa, kayak anakku 5 tuh, nggak apa-apa, bawa foto doa. Kalau Tuhan sentuh, dia pasti datang. Kalau Tuhan pakai, dia pasti pakai. Loh, itu benar saya. Dulu papa mama datang, wah anak itu jalan, gua ya saya masukkan gini, kan bos, masukkan sekarang aku cetok gitu, itu sepatunya cetok gitu. Padahal kita ini lagi konseling, buantar sama cetok gitu, nggak ngeruweket no saya. Saya mau ngutuk, oh ada ini kurang ajar, enggak. Saya bilang Tuhan ampuni, karena tempat rumahmu, bukan untuk cetok-cetok. Dalam arti kan dia tahu kok lama. Saya tanya kenapa kok cetok-cetok, dia marah, kenapa kok lama papa mamaku itu konseling. Aku ini sudah kerasan, cetok gitu. Luar biasa. Saya bilang Tuhan ampuni. Tuhan bilang apa? Mengalirlah hambaku. Itu bukan ilmu saya. Tuhan yang bilang mengalirlah. Saya mengalir kan. Tidak lama kemudian mama ya telepon, ini loh anakku. Kenapa? Khawatir, kenapa? Ini loh, kok malam tidak bisa tidur. Kayak mimpi-mimpi dibuka, kronologi puasa kan dia buka. Nggak ngomong, dia dibuka. Ini ketuanya, ini, bentuknya ini, bengong-bengong dia. Halo, saya bilang gitu. Iya. Baru percaya dia, ternyata dunia roh itu ada. Dukun itu ada, roh perdukunan, roh yang nggak benar itu ada. Ya sudah, saya percaya. Yaudah, Tuhan buka kan? Setiap malam jam 12 mesti telepon. Ini ada panah di atas gentengmu. Ya, saya harus bagaimana? Percaya, puasa, jangan tidur. Iya, nggak tidur sampai jam 6 saja. Saking takutnya. Akhirnya di kantor ngantuk saya. Ditegur, dia telepon. Kok aku ditegur sama atasanku kok ngantuk-ngantuk. Loh kenapa? Gak tahu, aku hari ini lemes. Doa lagi buka. Lawang kamu disuruh doa jam 12, jam 1, jam 2 tidur. Lah kenapa kamu sampai jam 6? Aku takut panai masuk. Lah berarti kamu gak percaya. Kenapa kamu selalu diganggu kayak gitu? Karena kamu punya kutuk keturunan dari orang tua. Putus no. Nanti aja belum siap. Lek saya mau, yes, gak tak doano kamu mau apa, kan gitu. Tuhan buka loh saya. 1 tahun kemudian dia baru ngerti, baru bilang, aku mau doa pelepasan. Untuk, saya bilang gitu. Ya, katanya ada keturunan gitu. Oh percaya baruan. Iya sih, capek aku. Nah itu saya capek baru bilang. Untung Tuhan itu hukum kasih. Kalau enggak, ya enggak tahu dah urusan dewek. Ya enggak bisa apa-apa sih. Begitu dilepasin, mukanya sudah beda. Langsung gitu semuanya Tuhan buka. Ada yang sukses banyak, tapi ada yang enggak. Bukan belum sukses. Tunggu waktunya. Nah, namanya tunggu itu sudah menjenuhkan. Akhirnya bilang apa? Aku iki pancen kayak seputus kok kutuk turunan. Nah itu karena saudara mengundang sendiri, ndak mau ngerjakno PR-nya, malah ngundang sendiri. Karena mungkin aku karena kena kutuk turunan, jadi kutuk turunannya lebih kuat. Loh, mana bisa? Tuhan lebih berkuasa, bukan kutuk turunannya. Ayo putuskan percakapanmu tadi. Ya doa. Tuhan bilang masih punya pikiran memori kayak gitu. Putus memori, gak bisa. Potong rambut, lah gondol rambutku. Itu saya. Orang banyak potong rambut itu gondol saya. Saya bilang loh, saya itu cuma hanya ngambil 1 ler. Itu di perjanjian lama. Ketika kamu menghadap aku, kamu punya masalah, nggak bisa, harus putus no. Memori itu lewat rambut. Itu perjanjian lama. Dalam Kristus kematian Tuhan di kayu salib sebenarnya tidak ada. Tapi itu hanya pelengkap. 10 perintah Allah juga pelengkap. Kalau ini tidak bisa, pakai yang ini. Karena kamu
sudah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi hidupmu selalu bilang gitu. Mungkin ini kutuk turunan luwih sakti. Loh, mana ada kutuk turunan luwih sakti? Ya Tuhanlah yang berharga, Tuhanlah yang benar-benar punya kuasa atas hidupmu. Iya, tak pikir-pikir ya benar. Oh, bilang tak pikir-pikir. Orang ikut Tuhan tidak boleh setengah-setengah. Percaya, nyebrang sekali. Iya, putus. Beda. Paham sudah? Jadi hidup kita ini harus berjuang. Amin. Kita maju terus karena segala sesuatu Tuhan punya rencana atas hidup kita. Amin. Mari kita imani. Saudara, itulah firman Tuhan. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu lebih indah. Ada satu firman Tuhan, saudara, yang saya suka di sini, saudara. Ingat, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Ini tidak ada di situ. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita tidak boleh mengandalkan manusia. Kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tidak akan bisa. Jadi pagar itu harus ada Tuhan di depan dulu. Amin. Baru kita ada di belakangnya. Itulah firman Tuhan.